menurut Om Priyo gimana sih kompetensi pembina hari ini? Kenapa Anda tersenyum-senyum? Ini. Seorang pembina itu bukan dewa ya. Pembina itu bukan Tuhan yang dia bisa segala-galanya ya. Tetapi seorang pembina ini dia adalah seorang kakak yang bisa mendampingi adik-adiknya dimanapun dan kapanpun. Pramuka Lumajang on Podcast. Oke, halo. Balik lagi di Pramuka Lumajang on Podcast sama aku Vini, dan hari ini bintang tamunya adalah Om Priyo Utomo. Oke. Hai Om. Halo. Apa kabar? Luar biasa. Masih sehat? Alhamdulillah sehat. Masih sabar menghadapi kenyataan hidup yang semakin berat. Oh iya, semakin berat tiap hari. Luar biasa. Tantangannya sekarang ya COVID di mana-mana. Iya. Semakin hari penambahannya, kalau dulu masih 23, sekarang 16, 12. Wah. Udah makin ini ya, makin mengancam kita iya, juga. makin mengancam dan makin nggak tahu ini pramuka harus dikemanakan. Makin sumpek. Oke, hari ini sama Om Priyo. Om Priyo ini ya katanya, kalau dulu setiap aku tanya-tanya, kita kan sebelum episode ini aku ngobrol sama Kak Lukman, ngobrol sama Afif, gitu. Selalu, sering kali kalau tanya teman-teman, siapa sih manusia inspiratif di pramuka yang buat Anda seperti ini? Rata-rata jawabnya Om Priyo. Aku gak tahu kenapa. Entah di belakang udah di odong atau bagaimana, gak tahu. Memang hampir selalu teman-teman yang ditanya kenapa bisa sampai di titik ini, itu kebanyakan selalu menyebut namanya Om Priyo. Gitu. Berlebihan kayaknya. Nggak apa-apa, di segmen awal kita puji-puji dulu. Nanti di belakang kita buka, kita preteli aib-aibnya gitu. Nah, jadi karena kemarin aku udah ngobrol sama beberapa orang tentang pencapaian ini, kali ini kita mau tarik sedikit ke belakang nih Om, tentang bagaimana SDM unggul ini terbentuk. Hari ini kita mau ngobrolin tentang ke pola pembinaan gitu. Berat nggak ngomong pola pembinaan ini? Enggak berat. Paling ntar cuman viral. Gitu. Ini Om Priyo ini sudah berapa lama sih bergelut di dunia pola kepembinaan, khusus ke pola kepembinaan gitu Om? Mulai dari kalau pola pembinaan ya waktu dulu di Penegak pun juga sudah sedikit-sedikit bergabung dengan pembina ya, karena waktu itu ketika SMA kemudian belajar mendampingi adik-adik penggalang sebagai pembantu pembina gitu kan. Itu tahun berapa? Itu kalau saya masa-masa SMA ya tahun 98 sampai dengan 2002. Itu berarti masih jadi pembantu pembina, itu masih statusnya pelajar? Ya masih penegak, masih sebagai siswa ya. Iya. Bantu pembina. Terus sebagai pembinanya yang bukan pembantu pembina itu mulai kapan Om Priyo? Ya setelah saya jadi anggota dewasa, setelah saya lepas dari Pandega, dari DKC ya. Kemudian saya menjadi pembina setelah menyelesaikan kursus pembina pramuka mahir dasar ya. Itu tahun 2009 lah, itu baru mulai aktif menjadi pembina, bukan lagi pembantu pembina, tapi menjadi pembina di beberapa gugus depan gitu. 2009 berarti sekitar sekarang 2020 2009 berapa tahun berarti? Sudah lama. Oke, kalau misalkan kita ambil rentak waktu, mungkin Om Priyo memang belum terlalu lama di dunia kepembinaan daripada pembina-pembina senior. Tapi karena sekarang sudah ada di Kwarcap yang kemarin-kemarin sudah sering mengadakan kegiatan untuk pembinaannya para pembina. Oke, sebelum itu apa aja sih sebenarnya yang kegiatan-kegiatan yang mempertemukan para pembina itu biasanya ada apa aja Om? Ini kalau dia sebelum jadi pembina ya, untuk bisa menjadi seorang pembina itu kan dia harus menyelesaikan kursus.
Kursus mahir, mulai dari mahir dasar, kemudian mahir lanjutan. Kemudian setelah itu juga masih ada pertemuan-pertemuan pembina itu seperti Karang Pamitran, kemudian Gelang Ajar, itu juga forum untuk pembina. Kalau untuk di tahun ini yang sudah terlaksanakan? Karang Pamitran baru kemarin terlaksana, ya. Gelang Ajar ini yang agak lama belum kita laksanakan. Itu kegiatannya selalu setiap tahun? Enggak juga. Kadang-kadang juga 2 tahun. Seperti Karang Pamitran itu rutin kita adakan 2 tahun sekali. Kemudian kalau Gelang Ajar itu 3 tahun gitu. Ini ada yang sudah terlaksanakan secara virtual nggak? Maksudnya kita adaptasi karena COVID. Kalau untuk kegiatan pertemuanan pembina itu adaptasinya kita gimana? Karang Pamitran baru kemarin kita laksanakan di 2 minggu yang lalu lah, kita laksanakan Karang Pamitran untuk secara virtual karena memang kondisi seperti ini. Awalnya sih kita ingin kegiatan ini dilaksanakan secara besar ya, mesti mempertemukan mempertemukan pembina itu dari masing-masing kuaran bisa sampai 30 gitu kan, kemudian ketemu semuanya dalam satu forum. Maunya seperti itu, tapi karena kondisi seperti ini akhirnya kita laksanakan, itu pun kita batasi, per kuaran itu hanya 6 orang, 2 siaga, 2 pembina penggalang dan 2 pembina penegak. Gitu. Menurut Om Priyo gimana sih kompetensi pembina hari ini? Kenapa Anda tersenyum-senyum? Ya sebenarnya sudah sejauh apa gitu? Kalau kita melihat di Lumajang ini sendiri, perkembangan gugus depan ini juga saya rasa masih cukup pelan ya, terlalu lambat. Kenapa bisa saya katakan seperti ini? Saya melihatnya dari lomba gugus depan unggul ini, gugus depan yang sekian ribu itu yang berani maju itu 10 masih belum genap. Itu masalahnya. Artinya kalau kita lihat dari sini kan pembinaan yang ada di gugus depan ini masih semuanya belum berjalan, berjalan dengan baik gitu. Itu yang saya lihat. Jadi memang perlu lompatan-lompatan lah untuk bisa menggerakkan semua gugus depan ini biar bisa seragam, bisa semuanya maju gitu ya. Kemudian kalau ada lomba semacam lomba gugus depan unggul itu banyak yang ikut dan semuanya berlomba-lomba untuk bisa menjadi juara. Itu karena aspeknya kan banyak di situ kan. Yang akan dinilai itu ada sekitar 7 aspek ya. Nah, ini yang belum tampak. Menurut saya seperti itu. Oke. Kalau misalkan dibilang tadi dari sekian ribu gugus depan ternyata nggak sampai 10 yang berani ikut lomba, yang berani setor nama gitu ya. Itu kan berarti ya itu nggak jauh-jauh dari peran pembina banget di situ Om. Tuh. Nah itu berarti tanggung jawab Kuarcap juga. Kenapa kompetensinya belum merata? Karena kursus yang diadakan Kuarcap tidak semua ikut atau gimana? Atau pembina yang sudah pernah ikut kursus tidak merata penempatan di gugus depan atau gimana itu? Sebenarnya gini, di Lumajang ini ya, kalau kita memotret di Lumajang ya mungkin juga tidak sama, sama juga dengan tempat-tempat yang lain. Kalau kita lihat gugus depan di sini ada sekitar 2.000, artinya kuda putra kuda putri terpisah ya. Kalau ngomong pangkalannya ya berarti sekitar 1.000-an, sekitar 1.050 lah. Ini pembina yang sudah mengikuti kursus itu tidak lebih dari 800-900-an. Artinya masih ada sekian ratus gugus depan itu yang tidak memiliki pembina bersertifikat. Ya, itu masalahnya. Kemudian yang kedua, yang bersertifikat pun ini kadang juga nggak mau membina. Tidak membina. Ya, ini yang jadi masalah. Kemudian yang membina yang tidak bersertifikat. Gitu loh. Jadi kalau sekilas kita lihat memang di satu sisi sudah ada kesenjangan antara jumlah gugus depan dengan pembina yang bersertifikat. Kemudian kalau dilihat lagi yang sudah bersertifikat ini berapa yang sudah membina, ini juga masih lebih tinggi lagi kesenjangannya. Masalahnya di situ sebenarnya. Belum lagi kualitas kepelatihannya yang tidak merata juga. Kualitas pembinanya meskipun bersertifikat kadang-kadang dia juga tidak mau mengembangkan diri sehingga hasil pelatihannya itu juga tidak
tidak maksimal lah ya, tidak maksimal, sehingga ketika dibawa ke gugus depan ya seperti itu saja gitu. Itu yang banyak terjadi ya, karena memang di gerakan pramuka ini untuk menjadi seorang pembina itu harus dari hati ya. Harus dari hati. Kenapa seperti Aku itu? pengen bina. Karena ini yang target akhir dari pembinaan itu adalah pembentukan karakter. Iya benar. Lah kalau pembentukan karakter ini tidak dijiwai dengan semangat yang sungguh-sungguh, kemudian strategi yang luar biasa, tidak akan ada hasilnya. Ketemu setiap minggu pun dengan peserta didik, kalau itu kemudian tidak ada rasa ya, tidak ada semangat, tidak ada jiwa untuk menjadi seorang pembina, tidak akan ada hasilnya. Peserta didik akan tetap seperti itu. Dia mau diuji dengan mengikuti pengujian SKU, SKK ataupun SPG, tidak akan ngangkat itu. Yang terjadi akan seperti itu. Tapi kalau seorang pembina itu dia membina dari jiwanya, dari hatinya, dia tulus, ikhlas, kemudian strategi yang diberikan kepada peserta didiknya itu banyak ya. Kemudian dia juga benar-benar bisa menerapkan prinsip dasar dan metode kepramukaan, pasti hasilnya akan luar biasa gitu. Kemudian yang satu lagi yang sering kali saya sampaikan, bahwa ukuran keberhasilan seorang pembina itu akan diukur dengan seberapa besar keberhasilan peserta didiknya. Iya benar. Jadi seberapa banyak peserta didiknya yang bisa mencapai pramuka, Garuda, kemudian berapa besar peserta didiknya yang bisa mampu mencapai pramuka teladan, itu adalah ukuran seorang pembina. Karena balik lagi nanti ketika misalkan ada individu yang membuat pencapaian, akan ditanya anak didik siapa gitu kan. Itu bonus sih. Iya bonus sih, bonus. Tapi ya bonus terukurnya dari sana gitu, dari sana kalau untuk di dunia pramuka. Oke, kalau kita sekarang ngomong soal urutan tingkatan pengadministrasian, misalkan untuk seorang pembina dikatakan pembina yang bersertifikat. Itu gimana Om? Dari awal seorang pembina itu harus minimal ikut kursus KMD misalkan, KMD. Setelah itu apa yang harus dilakukan? Iya, sebagai tanggung jawab follow up setelah seorang pembina ini menyatakan saya berani membina gitu. Saya mau terjun ke dunia pembinaan pramuka. Kalau mau konsisten. Gini, sebelum seseorang ini menjadi seorang pembina, dia harus memiliki sertifikat kursus mahir dasar ya. Yang itu diikuti kurang lebih sekitar berapa jam pelajaran ya? Sekitar 72 jam pelajaran ya. Kemudian setelah kursus tidak selesai, dia harus mengembangkan diri melalui kegiatan narakarya 1 bagi yang lulusan KMD. Oke, bentar. Untuk KMD-nya ini itu dibagi nggak? KMD siaga, penggalang, penegak, atau setelah ikut KMD itu udah boleh membina dimanapun atau gimana? Kalau dulu memang KMD itu secara umum ya, karena dia kursus pembina pramuka mahir dasar secara umum. Tapi kalau sekarang sudah mulai digolong-golongkan. Jadi di KMD pun ini sudah ada KMD siaga, KMD penenggalang, KMD penegak. Sudah seperti itu sekarang. Jadi kompetisinya karena kompetensinya sudah harus linear ya, dijuruskan gitu. Iya, karena kalau terlalu umum, yang diberikan terlalu umum, kemudian kebutuhannya dia kembali ke gugus depan, peserta didiknya beda. Peserta didiknya siaga. Ya, nggak bisa dikasih materi penegak. Iya nggak bisa. Harus sesuai. Apalagi yang dia ikutnya siaga, kemudian membinanya penegak pandegawa, tambah tidak nyambung nanti. Iya. Oke, berarti gitu. udah KMD salah sasaran nanti gitu. KMD yang sesuai tingkatan, sesuai golongan. Jadi linear ya, kalau ikutnya KMD siaga berarti membinanya ke siaga. Terus follow up ke Narakarya. Narakarya itu juga sama ya, ada siaga, penggalang, penegak. Iya, jadi di Narakarya itu memang dia mengembangkan diri selama 6 bulan. Bagaimana dia mengelola gugus depan, bagaimana dia menyajikan materi, kemudian bagaimana dia selama masa Narakarya ini juga mengadministrasikan gugus depan. Semuanya dikelola oleh dia, kemudian dilaporkan. Yang didampingi oleh pelatih, kemudian ini dijadikan satu
laporan narakarya ya gitu. Kalau kemudian ini sudah diterima, maka yang bersangkutan itu mendapatkan tanda hak bina, kemudian surat hak bina, maka dia sah menjadi seorang pembina gitu ya. Itu KMD. KMD ini beda dengan KML. Kalau KMD targetnya memang dia menjadi seorang pembina yang mampu membina peserta didik. Kemudian dia mampu menerapkan prinsip dasar dan metode kepramukaan setiap kali kegiatan di gugus depan. Itu KMD. Tapi kalau KML, dia bukan lagi membina peserta didik, tapi dia sudah sanggup atau bisa mengelola gugus depan. Jadi dia bisa berkedudukan sebagai ketua gugus depan. Nah ini kan dia harus bersertifikat KML gitu. Setelah KML pun juga dia harus melakukan narakarya 2 gitu. Oke. Gitu. Setelah KML narakarya 2. Narakarya 2. Baru setelah itu dia menyelesaikan narakarya 2, dalam kesempatan yang lain dia juga bisa meneruskan sebagai pelatih mengikuti KPD kan dengan rekomendasi koartir. Kalau di KMD sama KML dia rekomendasinya adalah gugus depan, tapi kalau sudah pelatih ini rekomendasinya dari koartir gitu. Karena kan kedudukan pelatih ada di koartir cabang gitu. Nah, pembina yang sudah ada di proses itu, di perjalanan yang benar itu, berapa persen di Lumajang? Lah ini yang saya sementara ini juga masih concern ya dengan pendataan pembina atau anggota dewas secara umum. Karena sampai dengan hari ini kalau kita lihat di SIPA kita yang programnya Kuarda itu, jumlah pembina yang ada di SIPA itu mencapai 4.000. Ya, gitu ya. Jumlah tetapi setor nama. Semuanya itu masih tergolong dalam kolom pembina yang tidak berkualifikasi. Oh, belum KMD bahkan. Sebenarnya bukan itu. Sekarang ini entry-nya saja yang masih belum pas gitu ya. Mestinya saya masuk sebagai seorang pembina. Kemudian saya bersertifikat apa? KMD, KML itu kan. Sementara ini masih belum digolongkan seperti itu. Gitu. Jadi kita tidak tahu dari 4.000 itu yang sudah KMD berapa, yang sudah KML juga berapa. Tapi saya punya data. Saya punya data hasil penjaringan dari masing-masing kuaran kemarin itu, yang dilampiri surat kesediaan membina secara aktif, kemudian dilampiri ijazahnya, saya sudah punya data. Jadi kalau yang sudah KMD itu ada sekitar 800 sekian. 800 ya. Oke, ya. Oke. Kita mengerucut ya dari tadi yang 4.000 nama pembina 4.000. Ya. Yang udah KMD 800 sekian. Terus kemudian yang KML juga ada sekitar 140 sekian lah. 100 mengerucut lagi ya 140 sekian. Ke pelatih? Kalau pelatih di Lumajang ini sampai dengan hari ini kurang lebih sekitar 53. 53. Berarti bisa dibilang kalau untuk para pembina yang sudah siap di gugus depan itu yang KMD 100 sama KML 100 sekian tadi ya. 800 sama 100 yang tadi itu. Oke, dari 4.000 yang sudah terdata. Nah, ini berarti ribuan ini yang masih belum secara kegiatan mungkin beliau-beliau ini sudah membina di gugus depan. Iya. Tapi mungkin juga tidak secara aktif dan tidak secara konsisten gitu Om. Iya, jadi dia membina cuman masih belum bersertifikat. Itu saja masalahnya. Iya. Tapi ini juga bisa berkembang ya, karena untuk pendataan ini masih terus berjalan, terus bergerak. Karena memang data pembina itu juga naik turun. Artinya kita juga tidak tahu kan, dia ikut KMD tahun sekian, kemudian sekarang masih aktif membina atau tidak, enggak, iya. Atau sudah keluar kota, atau sudah meninggal dunia, kan kita juga belum tahu. Makanya sekarang perlu kita update lagi ya data pembina yang benar-benar aktif di gugus depan. Itu terakhir data tahun berapa yang tadi Om Priyo sebutin? Itu data tahun 2020 ini. Oh, 2020 ini. Tapi masih belum final. Oh, gitu. Masih berjalan. Butuh verifikasi ulang ya. Betul. Untuk untuk tahu kondisi real hari ini. Karena gini, kita memiliki data ya yang
sudah mengikuti kursus-kursus di Lumajang itu kita sudah memiliki data memang. Tetapi data itu kan sekarang harus diupdate karena lulusannya kan sudah luar biasa. Misalkan seperti angkatan saya KMD itu tahun 2006. 2006. Ya, KMD 2006. Kemudian KML-nya 2009. Nah, ini kan perlu diupdate. Apakah yang tahun 2006 bersama dengan saya itu masih aktif semua atau sudah tidak aktif? Ini kan kita tidak tahu. Makanya sekarang basisnya adalah masing-masing kuaran itu mengumpulkan dari setiap gugus depan, mengumpulkan data pembina yang dilampiri surat kesediaan membina secara aktif. Kemudian yang kedua adalah sertifikatnya. Jadi nanti kita tahu ada pembina yang menulis kesediaan tapi dia belum memiliki sertifikat. Oke. Atau juga dia sudah memiliki sertifikat tetapi tidak membina aktif. Nah, nanti ini yang akan kita tahu secara pasti sehingga ke depan ini PR-nya Lumajang itu harus menyelesaikan berapa ribu pembina untuk segera dikursuskan begitu. Oke. Kalau untuk data yang sebelumnya pengisian itu diisi pribadi atau diisikan kuartir? Kalau tadi kan katanya Om Prio kuartir mendata ke gugus depan. Kalau yang sebelumnya? Kalau sebelumnya itu dari kan mana? Data dari ini peserta-peserta yang sudah pelatihan saja. Data tapi yang sudah ada 8.000 apa berapa tadi? Ada 800-an. Bukan, yang ribuan tadi 4.000 ya? Ada 4.000. Ada 4.000 yang tidak. Itu disipa. Ya itu yang isi disipa? Gugus depan. Gugus depan yang memasukkan nama-nama itu. Nah, ini yang 4.000 inilah yang kemudian harus ditindaklanjuti oleh kuartir ranting. Karena kuartir ranting nanti yang tahu gugus depan A pembinanya berapa, yang sudah KMD berapa, yang sudah KML berapa, itu nanti dia yang akan mencari data itu, kemudian nanti dikumpulkan jadi satu di Kuarcap. Nah, nanti ini akan jadi data yang valid sudah bahwa di kuaran ini jumlah gugus depannya sekian, pembinanya sekian, yang sudah KMD, yang sudah KML sekian. Nah, itu akan ketemu. Karena mungkin sebelumnya nggak ada filter dari kuaran ya, maksudnya dari gugus depan langsung, nggak ada verifikasi ulang dari kuaran. Berarti prosesnya nanti setelah ini itu ya gitu. Kita akan melihat itu. Jadi nanti kalau sudah ketemu data ini baru akan kita aktifkan proses narakaryanya, kemudian proses penerbitan SHB sama THB ini nanti akan kita tertibkan sehingga siapapun yang membina di gugus depan dia sudah memiliki kartu tersendiri gitu ya, bahwa dia memiliki sertifikat dan sudah berkualifikasi untuk menjadi seorang pembina di gugus depan. Oke. Ini kalau menurut Om Prio, satu orang pembina yang membina di lebih dari satu gugus depan itu sebenarnya boleh nggak sih Om? Ya, bina lebih dari satu gugus. Secara administrasi dia kan harus satu di gugus depan ya. Artinya di SIPA pun dia juga akan tercantum di satu gugus depan. Jadi ketika dia memiliki beberapa gugus depan yang dibina, dia pasti akan nyantol di satu karena tidak akan mungkin dia bisa diinput lagi di gugus depan yang lain. Itu. Kemudian yang kedua, memang masalahnya lagi-lagi tadi kan data yang ada itu ada sekian ribu gugus depan, sementara yang berkualifikasi mahir dasar maupun lanjutan kan kurang dari jumlah gugus depan. Ya itulah kemudian yang menjadi lebih banyak menjadi masalah sehingga ada beberapa orang pembina itu yang megang lebih dari satu gugus depan. Ya kita tidak bisa menyalahkan keadaan gitu kan. Sudah bagus dia mau membina di gugus lebih depan. Dari satu sudah mau mengemban amanah lebih berat. Meskipun sebenarnya megang satu itu sudah luar biasa tantangannya, apalagi megang lebih. Iya, gitu kan. Aku aja kayaknya nggak sanggup. Kalau idealnya memang satu orang pembina dia memegang di satu gugus depan sampai maksimal gitu. Balik lagi karena ketimpangan jumlah SDM dengan penempatannya. Ya seperti sekolah lah ya. Seperti sekolahnya banyak tapi gurunya sedikit. Ya pasti dia harus akan bagi waktu dan nyabang gitu kan. Nah, itu yang terjadi. Itu pun masih ada dalam gugus depan yang datang ke sini, Kamabikus datang ke sini minta rekomendasi pembina, itu juga masih ada yang seperti itu. Jadi akhirnya memang pembina jumlahnya masih kurang lah. Oke. Gitu. Tapi sejauh ini hubungan pembina yang langsung terjun ke gugus depan dengan Kuarcap itu gimana Om?
banyak gak sih pembina-pembina yang datang ke Kuarcap untuk minta saran atau konsultasi pembinaan yang di luar event, di luar KMD, di luar ini itu banyak lah, banyak. Cuman sebenarnya kita ini kan ada hierarki ya, artinya apa kewajibannya Kuarcap, apa kewajibannya Kuaran, gitulah. Dalam posisi pembina atau gugus depan ini memang dia di bawah koordinasi Kuartir ranting, gitu ya. Jadi yang berhak ataupun yang punya kewajiban untuk membina gugus depan yang ada di wilayahnya itu adalah Kuartir ranting. Tetapi bukan berarti Kuarcap tidak memiliki tanggung jawab itu, karena pada prinsipnya Kuarcap pun juga punya tanggung jawab kepada semua gugus depan yang ada di Kabupaten Lumajang ini gitu. Berarti masih banyak juga ya, maksudnya di luar event kepembinaan resmi itu banyak juga pembina yang menjalin hubungan baik dengan Kuarcap untuk sharing ilmu gitu, gali ilmu di sini. Banyak yang seperti itu. Kadang-kadang mereka juga butuh buku, kadang-kadang mereka butuh materi, kadang-kadang mereka juga butuh konsultasi tentang kegiatan. Kadang-kadang kan memang ada beberapa kegiatan itu yang agak rawan gitu kan ya, resikonya tinggi, maka ini dia harus berkonsultasi ke Kuarcap begitu. Oke. Kalau pesannya Om Priyo untuk para pembina muda atau yang mungkin sekarang masih di posisi pembantu pembina, apa gitu pesannya Om Priyo? Untuk kakak yang saat ini berperan sebagai pembantu pembina ya, tetap dia itu terus belajar, terus mengasah kemampuannya, terus mengasah ilmu sampai menemukan bahwa jati diri seorang pembina itu seperti ini. Oke. Kemudian dia selalu mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya dalam membina, karena menjadi seorang pembina itu bukan hanya sekedar menyampaikan materi setiap minggu ya, tapi bagaimana peserta didiknya ini bisa berubah menjadi pribadi-pribadi yang unggul, itu adalah PR-nya seorang pembina. Kalau pembantu pembina yang saat ini tidak mau belajar, kemudian suatu saat dia juga akan ketinggalan konsep-konsep pendidikan, ya pasti dia lama-kelamaan juga tidak akan memiliki manfaat di gugus depan itu. Gitu. Oke. Tapi kita juga tidak bisa melupakan ini ya, jasa-jasanya para pembina itu. Kalau misalkan aku lihat sendiri kan kemah gitu ya Om ya, mulai dari persiapan, ngelatih. Kadang satu pembina itu harus melatih di semua cabang lomba misalkan. Ikut osong-osong tenda, membina, melatih adik-adik yang akan bertarung di medan kompetisi, sampai ikut menemani 3 hari 4 hari nggak pulang. Itu ya sebenarnya gini, seorang pembina itu bukan dewa ya. Pembina itu bukan Tuhan yang dia bisa segala-galanya ya. Tetapi seorang pembina ini dia adalah seorang kakak yang bisa mendampingi adik-adiknya dimanapun dan kapanpun. Ketika adik-adiknya butuh ini, selama pembina itu mampu, ya dia berikan. Tetapi ketika seorang pembina ini tidak mampu dalam hal apa yang diminta oleh peserta didik, dia harus punya strategi. Artinya bisa menggerakkan orang lain, bisa meminta pertolongan orang lain, bisa melibatkan peserta didiknya yang sudah berhasil. Itu kan cara-cara yang bisa kita lakukan gitu kan ya. Saya sendiri berapa tahun ya, sekitar 11 tahun menjadi seorang pembina, pernah megang di Penggalang, kemudian yang lama itu di Penegak. Saya juga seperti itu. Jadi kuncinya itu di generasi awal saya menempatkan dasar-dasar gugus depan ini. Kemudian yang kedua, selanjutnya saya akan mencetak generasi-generasi awal itu yang siap menjadi kakak dari adik-adiknya itu. Beberapa tahun kemudian saya tidak pernah kesulitan untuk menghadapi apapun ya, lomba ataupun apapun, saya tidak pernah kesulitan. Ketika saya butuh ini, saya sudah punya peserta didik yang sudah mahir di bidang itu. Jadi nanti tinggal saya tarik butuh gitu. Keterampilan tentang ini, saya tinggal panggil yang situ dan seterusnya. Itu saja yang bisa saya lakukan. Kan kalau saya harus bisa nyanyi, bisa ini, bisa itu, ya enggak mungkin lah. Tapi saya bisa mendampingi adik-adik, bisa memenuhi kebutuhan mereka. Itu yang paling penting. Karena sebenarnya
apa ya, pemimpin itu bukan menciptakan orang hebat, tapi menciptakan pemimpin yang hebat selanjutnya. Gitu. Betul. Kenapa sih di pramuka itu istilahnya itu bukan bapak, bukan ibu, atau bukan yang terhormat gitu ya, tapi hanya kakak dan adik ya. Kalau kakak dan adik itu akan merasa dekat ya. Secara psikologis dia itu merasa dekat. Saya adalah kakaknya, dia adalah adiknya, maka seorang kakak akan punya tanggung jawab untuk menjaga adiknya, untuk memintarkan adiknya itu kan. Itu di situ. Jadi bukan hanya sekedar enak ya dipanggil kakak awet muda. Gitu. Bukan hanya sekedar itu sebenarnya. Ya meskipun itu akan terasa ketika saya umur sekian gitu ya, kemudian kita sebaya kok, sebaya. Adik-adik Penggalang masih dipanggil kakak ya, gitu kan rasanya memang seperti itu. Tapi lebih jauh dari itu, di pramuka ini sudah benar-benar pembangun psikologisnya itu. Sudah memang bagus. Jadi sehingga antara peserta didik dengan seorang pembina itu merasa menjadi seorang sahabat, menjadi pendamping. Bahkan mereka juga tidak canggung untuk bisa ngobrol tentang kehidupan pribadinya, istilahnya curcol gitu juga. Dia tidak sungkan juga ketika dipanggil seorang kakak gitu ya. Ketika saya menjadi seorang pembina penegak, hal-hal semacam itu sudah melekat. Bahkan saya mengajarkan kepada adik-adik saya ini jadikan kakakmu. Baik itu saat latihan, baik itu saat kegiatan, ataupun di luar kegiatan. Di luar kepramukaan, gitu ya. Sehingga saya dekat sekali gitu kan, dekat sekali dengan adik-adik peserta didik saya. Bahkan sama keluarganya juga dekat. Sehingga ketika apa ini? Ya, enggak, maksudnya gini. Ada juga kan wali-wali dari peserta didik itu yang apa ya? Percaya benar gitu kan. Jadi ketika saya adik-adik mau kegiatan, sudah silakan izin sama orang tuanya. Jangan sampai ada yang tidak diizinkan, maka semuanya akan izin. Kemudian ada juga beberapa peserta didik itu yang memang dia perlu perlakuan khusus lah ya. Karena situasi di keluarganya seperti itu, maka karena harus orang tuanya itu kenal, dia pasti telepon ke saya. Om Priyo, benarkah anakku? Benar ini mau kegiatan? Kapan? Di mana? Berapa hari? Bermalam dan seterusnya. Oh iya, ketika sudah ngobrol dengan saya itu sudah diizinkan. Gitu. Luar biasa. Jadi seperti itu. Sampai seperti itu sampai ya. Orang tua. Ambek Mas Priyo aman lah anakku gitu ya. Ya, bahkan ada yang kalau sudah ngomong sama Om Priyo, ya sudah diizinkan. Ya wis berangkat aman, gitu ya, aman gitu. Luar biasa Anda. Dan alhamdulillah selama berkegiatan dengan peserta didik saya ini tidak pernah dapat tantangan yang berbahaya lah. Artinya meskipun kegiatannya itu adalah kegiatan-kegiatan outdoor, bahkan sampai muncak gunung pun itu kita tidak pernah sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kenapa seperti itu? Ini yang harus dilakukan oleh pembina. Ketika mau kegiatan di alam terbuka, maka seorang pembina harus banyak tahu sama tempat yang akan dikunjungi. Kondisi sebelumnya. Kondisinya seperti apa, medannya seperti apa, resikonya seperti apa. Kalau misalkan ini akan terjadi resiko seperti ini, harus seperti apa. Itu yang harus dikuasai oleh pembina. Benar. Dan rata-rata yang sekarang itu kadang-kadang pembina tidak pernah mengukur itu. Kalau saya mau kemana, setidaknya saya pernah tahu. Sudah pernah mencoba. Pernah tahu seperti Kalaupun saya belum pernah, saya akan googling sebanyak-banyaknya informasi. Oh, medan ini seperti ini, medan ini seperti ini, medan ini seperti ini. Yang dibutuhkan gitu ya. apa gitu ya. Safety-nya udah terpikirkan sebelumnya. Betul. Jadi itu yang paling penting. Diperhatikan ya sama teman-teman peserta didik dan juga teman-teman pembina muda dan pembina senior juga, karena ini penting bagaimana pembentukan SDM itu dari akarnya. Kenapa sih pramuka ini penting gitu ya? Kenapa sih pramuka ini penting? Karena ini adalah wadah yang sebenarnya yang dibutuhkan oleh anggota muda atau yang dibutuhkan oleh kaum muda ya. Karena di sini banyak sekali hal-hal yang diajarkan. Tetapi hal itu juga tidak akan terjawab ketika seorang pembina asal-asalan membina, gitu ya. Kalau misalkan ini kemudian benar-benar diresapi oleh seorang pembina, maka dia akan berusaha menjadi seorang pembina yang baik, gitu kan. Bagaimana menjadi seorang pembina yang baik? Dia ini juga harus
benar-benar memahami bagaimana sebenarnya prinsipnya, kemudian metodenya. Ini yang jarang dikuasai oleh seorang pembina. Tuh. Terus kemudian pramuka ini kan kegiatan di alam terbuka. Yang terjadi di gerakan ini seringkali kegiatan kepramukaan itu dilaksanakan di ruangan tertutup, indoor. Dan itu yang sebenarnya yang jengah yang tidak mau diikuti oleh peserta didik. Makanya saya seringkali mengajarkan atau nyampaikan kepada peserta didik ini, kamu kalau mau jadi bantara atau kamu kalau mau jadi laksana, tidak ada yang dilantik di sekolahmu ini, tidak ada yang lantik di pangkalan, harus cari kegiatan keluar. Silakan itu direncanakan, silakan itu dibuat, silakan itu di planning sebagus mungkin, kita berkegiatan di luar, di situ baru ada pelantikan. Saya seperti itu. Nah, kalau kemudian pramuka hanya latihan di sekolah, di halaman sekolah, kegiatannya juga di sekolah. Terus kapan dia keluarnya? Di lapangan kapan upacara. Dia melakukan pengembaraan itu kapan? Kalau modelnya seperti itu saja ya pramuka tidak akan diminati. Saya yakin. Iya. Gitu. Tetap dengan manajemen risiko yang terukur tadi itu ya Om ya, benar. Om Prio, kita sekarang masuk ke segmen fakta atau hoax. Aduh, makin panas. Om Prio Utomo. Fakta atau hoax? Pernah bohongin tukang perahu demi tes CPNS? Pernah. Fakta ya? Fakta. Pengakuan dosa, silahkan supaya tetap berkah. Iya, bagi nelayan yang waktu itu saya bohongi ya. Bapak saya siapapun bohongi, itu di siapapun itu dimanapun ya, di Sendang Biru sana, saya mohon maaf karena memang waktu itu benar-benar mendesak. Bahkan saya waktu itu juga sampai meninggalkan peserta didik. Tapi untungnya waktu itu sudah ada 3 orang pembantu pembina yang saya pasrai untuk menyelesaikan kegiatan. Diceritakan sekilas bagaimana itu bisa terjadi kebohongan besar itu Om? Gini, waktu itu memang mau ada kegiatan pelantikan ya. Jadi adik-adik sebagian sudah menyelesaikan SKU Bantara sama Laksana. Kemudian kita melaksanakan pelantikan waktu itu di Segoro Anaan ya. Di seberangnya di Pulau Sempu, ya? Malang ya. Kemudian sudah nyebrang. Saya dengan sekitar 40 peserta didik waktu itu kita sudah nyebrang. Sudah naik perahu, sudah jalan di tengah hutan itu kan menuju ke Segoro Anaan itu kan melalui hutan itu kan. Di tengah perjalanan itu ada telepon. Nggak tahu tiba-tiba masuk. Padahal setelah nyebrang itu sudah jarang sinyal ya. Tiba-tiba masuk, kemudian disampaikan, Mas, sampean ditunggu untuk pemberkasan jam 1 siang. Waktu itu saya jam 10. Oke. Jam 10 pagi. Wah, 3 jam. Gimana ya? Padahal waktu itu ini kan naik perahunya itu kan satu paket ya. Jadi dia itu yang nyeberangkan itu dia membantu menyeberangkan. Kemudian nanti kalau pulangnya ditelepon baru dijemput gitu kan. Nah, waktu itu tinggal 1 perahu yang belum kembali. Saya pun juga bingung di tengah hutan itu kalau saya kembali kira-kira ada kapal ada perahu apa enggak ya gitu ya. Ya sudah saya berusaha, yang penting berusaha gitu kan ya. Saya kembali sendiri. Adik-adik jalan terus, saya kembali sendiri. Kemudian di tepi pantai itu lihat ada 1 orang. Kira-kira mau kembali apa enggak ya gitu ya. Kemudian saya tanya, Pak, mau kembali apa nunggu Pak? Mas, nunggu. Ternyata dia punya rombongan yang dia harus jemput gitu kan ya. Iya, harus nunggu full rombongan ini pulang ya. Pak, saya minta tolong diseberangkan ke sana Pak. Berapapun saya bayar Pak. Loh kenapa Mas? Ada saudara saya yang meninggal. Saya bilang gitu, tapi enggak. Ini kalau saya ngomong ada pemberkasan atau apa apa bagi dia kan enggak habis. Ribet menjelaskannya. Pak, saya minta tolong Pak. Saya diseberangkan Pak. Di belakang saya ini enggak ada orang Pak. Mungkin rombongannya jenengan sudah masih jauh dian Pak. Yang itu bohong nggak rombongannya? Nggak kelihatan, memang saya nggak kelihatan. Kacau. Ya. Okay. Jadi waktu itu akhirnya saya diseberangkan sama beliau itu. Terima kasih, saya kasih uang malah beliau tidak mau gitu kan. Oh gitu. Ya Allah om dosanya lebih. Iya. Terus kebetulan juga. Jadi waktu itu ada tetangga saya yang dia ternyata, dari Malang mau ke Lumajang.
Mau ke Oke. Lumajang bawa motor. Saya pun sudah tidak ada pikiran nanti dari Sendang Biru itu mau pulang pakai pulangnya apa itu gimana? saya tidak tahu. Karena waktu itu kan kita keresanannya pakai truknya apa itu batalion itu laba-laba Oke. itu kan. Ya sudah, saya ketemu sama teman tetangga yang kebetulan dia mau kembali ke Lumajang. Saya pinjam motornya, dipinjamkan. Ya wis mas, saya go wis mas. Saya Pulang. pulang gitu. Akhirnya tidak tahu dia pulangnya naik apa saya tidak tahu. Tapi 2 hari kemudian dia ngambil sepeda di rumah gitu. Oh, Itu memang pertolongan Tuhan. pertolongan Tuhan yang luar biasa. Meskipun Jadi melalui kebohongan. kita tidak disangka-sangka ya sudah terdesak seperti itu. Sebenarnya saya berpikir siapa carane iki tentara iki gelem mulih wis karo aku gitu kan. Iya, Tapi iya. itu Tapi tidak nggak mungkin mungkin. kan karena dia harus nunggu adik-adik saya juga. Kebetulan saya dapat motor juga. Jadi setelah nyebrang Setelah diseberangkan orang, membohongi. ya Tuhan pasti tahu Kita lah tahu, kebutuhan saya seperti Saudara apa. saya meninggal, saudara saya entah di mana. Pasti hari itu ada orang meninggal ya, Iya, saudara sama manusia. iya. Silakan permohonan maaf untuk Bapak siapapun. Mohon maaf ya Pak, ini benar-benar. Jadi itu andaikan sekarang saya ketemu dan beliau ada gitu ya, pasti saya ajak makan sepuasnya. Kesembuh nanti dicari. Iya, sebab belum pernah ke sana lagi. Oh, Setelah oke, kejadian itu baiklah. belum pernah ke sana lagi. Semoga dipertemukan supaya bisa minta maaf ya Om Iya, ya. betul. Oke, yang kedua, fakta atau hoax? Pernah CLBK di Buper? Enggak. Engko aku ngomong fakta iki bahaya gitu kan. Ngomong hoax iki arek-arek yang ngerti. Enggak. Jadi jawabannya Enggak. hoax. Hoax. Enggak apa? Enggak fakta atau enggak hoax? Enggak yang mana sih? Bagian yang mana? Ya enggak tahu, kan aku enggak tahu. Enggak ada sih, enggak ada. Ya dijawab iya juga enggak apa-apa sebelum menikah. Kan gitu juga enggak apa-apa. Enggak, masalahnya saya juga lupa yang mana gitu loh. Terlalu banyak. Baiklah. Baiklah, kita selamatkan nama baiknya ya. Berkeringat manja kita perbincangan hari ini. Semoga banyak hal yang bisa diambil. Baik-baiknya, buruk-buruknya jangan dicontoh. Oke. Closing statement Om. Untuk semua pembina yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Timur dan Lumajang, jadilah pembina yang baik, membina dari hati, tulus, ikhlas, semata-mata untuk memajukan peserta didik. Karena kita tidak tahu kapan kita butuh orang dan kita tidak tahu bahwa ratusan bahkan ribuan peserta didik kita nanti suatu saat juga dia akan menjadi penolong kita, dia akan menjadi manfaat untuk kita. Saya yakin bahwa perjuangan kakak menjadi seorang pembina itu tidak akan pernah sia-sia. Tidak akan pernah sia-sia. Oke, terima kasih Om Rio. Boleh kasih applause dong buat Om Rio. Oke. Terima kasih sekali lagi. Selamat melanjutkan aktivitas Om. Selamat bekerja dimanapun berada. Jangan suka bohong-bohongin orang lagi. Ya, Ya kalau nggak mepet. Oke teman-teman, kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya. Selamat berkarya. Tetap jaga kesehatan. Salam Pramuka. Salam. Pramuka Lumajang on podcast.